Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sore anak-anak bapak semuanya, kelas 11 TKJ SMK Negeri 1 Pekanbaru. Bertemu kembali pada mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan, topik 3.1.1 menjelaskan konsep VLAN. Kemudian 3.1.2 menentukan cara konfigurasi VLAN. Kemudian 4.1.1 KD melakukan konfigurasi VLAN. Nah, sebelum kita melakukan konfigurasi VLAN, ya, ada baiknya kita semua mengenal konsep daripada VLAN ini sendiri, ya. VLAN dibangun berdasarkan dua kriteria. Ada pakai broadcast domain dan ada collision domain, ya. Broadcast domain ini adalah metode pengiriman pada IP/4 yang memiliki konsep pengiriman satu ke banyak, ya. Sebagai contoh misalnya PC 0, ya, akan mengirimkan paket data kepada seluruh PC yang terhubung di dalam switch ini, ya, seperti gambar. Itu disebut dengan broadcast domain, ya. Nah, kalau berdasarkan gambar ini terjadi broadcast domain, berarti semua file atau semua komputer yang terhubung di dalam switch ini, ya, akan menerima paket tersebut dan memprosesnya walaupun misalnya PC 2 tidak memintanya, ya. Artinya, ya, kalau misalnya analogi yang paling sederhana di antara broadcast domain ini, ya, pada saat guru memberikan materi pelajaran di dalam kelas, seluruh siswa yang ada di dalam kelas wajib mendengarkan penjelasan dari guru tersebut, ya. Itu konsep daripada broadcast domain. Begitu juga ketika PC 0 akan mengirimkan data ke PC 3, maka seluruh paket data tadi di broadcast ke PC yang terhubung dengan PC 0, ya. Selanjutnya adalah collision domain, ya. Collision domain ini adalah suatu peristiwa terjadinya tabrakan ketika dua perangkat mengirimkan paket pada saat yang sama, ya, di segmen jaringan secara bersama-sama. Paket-paket bertabrakan dari kedua perangkat terjadi proses pengiriman paket yang dilakukan secara berulang-ulang, ya. Yang mengakibatkan apabila ini terjadi maka dapat menurunkan, ya, atau dapat mengurangi efisiensi dari jaringan itu sendiri. Oke. Nah, semua perangkat network ini tidak semuanya, ya, kalau terjadi pengiriman data itu tabrakan, ya. Tabrakan terjadi hanya pada perangkat hub saja. Kenapa hanya perangkat hub saja, ya? Karena setiap port pada hub berada dalam collision domain yang sama, ya. Sebaliknya switch ini tidak terjadi tabrakan. Kenapa? Karena masing-masing portnya ini memiliki satu collision domain, ya. Nah, jadi yang terjadi tabrakan itu adalah hub saja. Selanjutnya adalah VLAN, ya. VLAN atau yang kita sebut dengan virtual LAN, ya, merupakan sekelompok perangkat pada suatu LAN atau lebih yang dikonfigurasi menggunakan perangkat logikal, ya, atau biasa disebut dengan perangkat lunak pengelolaan, sehingga
dapat berkomunikasi seperti halnya bila perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama, padahal sebenarnya perangkat tersebut berada pada sejumlah segmen LAN yang berbeda. Ya. VLAN dibuat dengan menggunakan jaringan pihak ketiga. Ya. VLAN merupakan sebuah bagian kecil dari jaringan IP yang terpisah secara logikal, namun terhubung secara fisikal. Ya. Nah, perhatikan gambar yang Bapak buat ini, ada warna merah dan ada warna ungu. Secara fisikal, ya, antara PC3 dan PC20 atau PC1 dan PC2 ini terhubung secara fisikal, ya. Namun secara logikal dengan memanfaatkan VLAN, maka keseluruhan host tidak bisa saling berkomunikasi kecuali, ya, hanya sesama VLAN saja. Contoh yang warna ungu ini adalah VLAN siswa. Berarti dia hanya bisa berkomunikasi sesama VLAN siswa saja. Sementara VLAN guru itu hanya bisa berkomunikasi dengan VLAN guru saja, ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah membagi single broadcast domain menjadi beberapa broadcast domain, ya. Kemudian ada juga nanti kita memberikan keamanan atau security pada layer 2, ya. Kemudian secara umum satu switch port ini, ya, satu switch Cisco ini itu terdiri dari satu VLAN secara defaultnya, ya. Kemudian VLAN bisa untuk meningkatkan security daripada network yang kita bangun, ya. VLAN bisa dibuat dari nomor 2 sampai nomor 1001, ya. Ada dua jenis tipe VLAN. Yang pertama adalah static VLAN, ya. Yang kedua adalah dynamic VLAN. Static VLAN, ya, itu berdasarkan port yang kita inginkan. Kemudian dilakukan secara manual untuk menambahkan port ke VLAN, ya. Kemudian juga disebut sebagai port based VLAN. Kemudian satu port hanya bisa untuk satu VLAN, ya. Sementara di dalam dynamic VLAN itu bisa dibuat berdasarkan MAC address PC. Kemudian yang kedua, switch secara otomatis assign port ke VLAN. Kemudian masing-masing port bisa menjadi lebih dari satu member VLAN, ya. Dan untuk mengkonfigurasi VLAN dibutuhkan software yang namanya VLAN Membership Policy Server, ya. Kemudian, ya, untuk mengakses switch ini itu ada 4 macam atau 4 mode akses. Yang pertama adalah setup mode, ya, setup mode. Switch masuk setup mode jika environment kosong alias tidak memiliki konfigurasi, ya. Yang kedua, biasanya kondisi ini terjadi ketika mengaktifkan switch baru atau setelah melakukan reset konfigurasi. Nah, model kedua adalah user mode. Hanya terdapat beberapa komen untuk monitoring. Kemudian command show terbatas hanya untuk bisa melakukan ping dan melakukan threshold. Biasanya user mode ini ditandai dengan switch buka kurung, ya. Ada yang ketiga adalah privilege. Terdapat beberapa komen monitoring dan troubleshooting. Kemudian terdapat semua command show, baik itu ping, trace, copy, erase, dan lain-lainnya. Biasanya privilege mode ini ditandai dengan nama switch-nya, kemudian tanda pagar. Ada yang
4 terakhir adalah global configuration mode, ya. Ini gunanya untuk melakukan setting keseluruhan suite, ya, misalnya mengganti hostname dan konfigurasi switching. Semua konfigurasi berefek global di suite, ya. Nah, biasanya ini ditandai dengan nama suite dalam kurung config. Langsung pagar, ya. Baik. Untuk pertama, kita coba buka suite-nya, ya. Tampilan yang packet tracer yang Bapak buat ini adalah packet tracer versi 7.2.1, ya. Di sini di bagian bawah ini itu ada network device, ya. Ini adalah spesifikasi daripada device yang akan kita gunakan, ya. Contoh misalnya network device, kita ambil router, ya. Router. Nah, setelah ada router, lambang router ini, maka muncullah spesifikasi jenis router yang akan kita gunakan, ya. Ini maka ada tipe-tipe routernya. Begitu juga dengan switch. Switch juga ada jenis-jenisnya. Nah, yang Bapak pakai ini adalah switch dengan tipe 2960 yang ini. Cara menambahkannya ke dalam simulasi ini, klik switch, kemudian klik versi switch 2960, kemudian ada muncul tanda panah seperti ini, ya. Kemudian baru kita lepaskan. Nah, maka dia akan muncul switch-nya. Oke. Untuk menghapus switch-nya, kita gunakan yang ini. Ada delete yang paling atas. Ini tanda backspace X itu delete, ya. Kita klik tandanya, kemudian ada muncul silang. Kemudian baru kita delete. Oke. Nah, untuk menambahkan komputer di dalam suite ini, kita tinggal mengklik end device yang tengah ini, end device, kemudian kita pilih PC, ya. Kita tambahkan satu PC misalnya di sini, ya. Ini misalnya. Oke. Nah, kemudian untuk menghubungkan PC ini ke suite, kita klik tanda connection atau tanda petir ini. Kemudian untuk menghubungkan switch ke PC itu kita pakai kabel strike yang ini, ya, copper strike cord. Kita klik di PC-nya, klik kiri, kemudian kita ambil fast ethernet, kemudian kita arahkan dia ke switch, kita klik kiri lagi, kita masukkan dia ke port 07. Nah, seperti ini, ya. Oke. Baik, kita coba melakukan konfigurasi terhadap switch-nya untuk membuat VLAN. Klik switch-nya, klik kiri, ya, muncul seperti ini, ya. Ya, muncul seperti ini. Kemudian ini kita tinggal enter saja. Oke. Kita masuk ke mode user privilege, ya. Kita ketikkan enable, maka otomatis dia masuk ke mode exit mode privilege, ya. Nah, kita masukkan ke config terminal, ya, maka dia akan masuk ke bagian global yang ini, ya, bagian user mode privilege sudah masuk ke bagian global configuration, ya. Kita coba lagi klik switch-nya yang tadi. Oke. Nah, untuk mengetahui interface pada switch ini, kita tinggal ketikkan perintah kita exit dulu, kemudian kita ketikkan perintah show interface, ya.
Nah, bisa kita lihat di sini interface switch ini itu sudah full duplex ya. Interface switch ini sudah full duplex. Jadi tidak perlu kita ini lagi ya, tidak perlu kita konfigurasi lagi. Oke. Nah, untuk memulai ya, membuat VLAN, maka kita ganti dulu menjadi enable. Kita klik atau ketikkan enable, kemudian kita masuk ke mode global configuration, configure terminal. Oke, enter ya. Kemudian kita masukkan VLAN-nya ya. VLAN ya, tadi kita sudah jelaskan bahwanya satu switch ini secara default itu sudah menjadi VLAN 1. Maka kita harus buat menjadi VLAN 2. VLAN spasi 2. Oke. Nah, VLAN 2 kemudian kita berikan namanya. Ya, namanya adalah misalnya siswa. Oke, kita exit. Kemudian exit lagi. Oke. Kemudian kita coba lihat VLAN yang telah kita buat tadi. Show VLAN brief. Show VLAN brief. Oke. Nah, seperti ini. Ya. Secara default itu VLAN satu switch itu adalah satu VLAN yang aktif ya. Ini defaultnya adalah VLAN 1, namanya default, kemudian statusnya aktif, anggotanya adalah seluruh port pada switch itu ya. Switch yang kita pakai ini portnya adalah 24, berarti dia semua port dari switch ini situ sudah termasuk ke dalam VLAN 1. Dan gigabit Ethernet ada 2, fast Ethernet ada 24. Itu sudah masuk ke dalam VLAN 1. Nah, yang kita buat tadi itu adalah masuk ke VLAN 2, kemudian name adalah siswa. Ya, name-nya adalah siswa. Nah, kita buat satu lagi ya. Kita buat satu lagi namanya guru. VLAN 3 namanya adalah guru. Oke, nah coba kita lihat kembali. Show VLAN brief. Oke. VLAN 2 adalah siswa, VLAN 3 adalah guru. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk menambahkan anggota VLAN guru dan anggota dari VLAN siswa ya. Yang kita lakukan itu adalah perintahnya config terminal ya, enter. Kemudian kita masukkan interface yang akan kita jadikan anggota VLAN siswa, misalnya interface fast interface rank saja kita bikin ya. Interface rank ini memasukkan anggota lebih dari satu port ya, makanya kita buat perintahnya adalah interface rank. Interface rank fast Ethernet 0/1 sampai dengan misalnya 4 ya. Oke. Kemudian kita exit lagi.
ya. Kemudian sweet spot ini kita lanjutkan, maaf ya belum siap tadi ya. Sweet spot mode akses ya. Enter. Sweet spot mode. Oke, salah ya. Kita buat ya. Sweet spot mode akses. Oke, enter. Kemudian kita masukkan sweet spot akses VLAN 2. Enter. Oke. Nah, lakukan hal yang sama untuk VLAN guru ya. Kita masukkan kembali untuk VLAN guru. Interface rank fast Ethernet 0/5 sampai dengan 20 ya. Sweet spot mode akses, kemudian sweet spot mode akses ya. Akses VLAN 3. Enter. Oke, kita coba lihat hasilnya ya. Kita coba lihat hasilnya. So VLAN brief. Oke, nah coba kita lihat siswa ya. Ini siswa itu punya anggota ya, Fast Ethernet 01, Fast Ethernet 02, Fast Ethernet 03 dan Fast Ethernet 04. Sementara guru itu punya anggota Fast Ethernet 05, Fast Ethernet 06, Fast Ethernet 07 dan Fast Ethernet 08. Oke, nah coba kita tes ya, tes koneksi ya, tes koneksi antara port-port yang telah kita masukkan tadi dengan port siswa dan guru. Contoh misalnya FA01 ya. FA01 itu adalah punya siswa. FA02 punya siswa. Baik, kita coba cek dengan cara melakukan ping ke FA01 dan FA02. Ini FA01 PC3 ya. Oke. Kita coba cek ya, kita coba cek IP-nya. IP-nya adalah 1.1. Oke, sementara yang FA02 itu IP-nya kita coba lihat 1.2. Oke ya, kita coba ping. Ping 192.168.1.2 ya. Berarti otomatis kita melakukan ping ke 192.168.1.1. Kok RTO ya, kita coba cek ya. 1.1. Oke. Configuration 1.1. Oke, RTO. Baik, kita coba ya. Kita coba kenapa dia violet ya. Karena ini merah ya, ini merah jadi agak ragu gitu ya. Coba kita pindah ke PC yang siswa, yaitu PC 5. Kita coba lihat IP-nya berapa. Coba
coba PC-nya 1.3. Oke, coba kita ping ke 1.3 saja. Ping 1.3. Oke ya. Yang ini merah ini apanya merah ya? Ada tanda merah di sini, berarti di resiko ya kalau tanda merah ini seperti itu. Kita coba ganti PC-nya saja. Kita ganti PC-nya ya, karena merah dia. Oke, kita coba. Ya, masih merah. Oke, kita coba tambahkan sajalah yang ini. Ini masih merah. Karena merah ini resiko ya kalau merah. Berarti ada kesalahan pada potnya ya. Nah, pada dasarnya seperti itu. Coba kita PC 0 ini yang sebelah kanannya yang warna filan guru ini, coba kita lihat IP-nya 1.10, sementara yang ini yang di bawahnya adalah 1.11. Baik, kita coba ping 1.10 ya ke 1.11 ke 1.10. 1.10. Ya, 1.11. Coba kita cek lagi. Ini 1.11, yang ini 1.10. Salah kita berarti. Oke, coba kita cek ya. Ini kenapa dia tidak mau? Ini ada FA04 ya. FA04. Coba kita lihat di sini ya, FA04 ya. FA04 ini kalau berdasarkan suite tadi itu anggota dari suite atau anggota filan siswa. Makanya dia tidak mau connect ke PC atau filan guru. Sementara yang PC 1 ini itu FA05. FA05 berada pada sisi filan guru ya. Nah, ini kita coba lagi. Berarti yang mau itu adalah FA06 ya dengan FA07 yang ini ya. Nah, ini kita coba kasih IP. Kita kasih IP dulu yang satu ini ya. PC FA07. Klik PC-nya, kemudian ada desktop, kemudian kasih IP-nya. Ini kita kasih IP-nya. 192.168.1.20 ya. Oke. Nah, 1.20 ini akan kita ping dengan yang ini 1.12 ya. Kita ping ke 192.168.1.12 ya. Oke ya, begitu ya, begitu seterusnya ya. Artinya apa? Hanya sesama VLAN dia akan bisa connect ya. Kalau nggak sesama VLAN maka dia tidak bisa terhubung atau terkoneksi. Nah, ini berarti kita ganti ini menjadi VLAN guru ya. Yang ini juga menjadi VLAN guru. Kemudian yang FA04 ini menjadi VLAN siswa, warnanya ungu. Ya, nah seperti itu. Oke, ya. Nah, beginilah caranya kita melakukan konfigurasi terhadap VLAN kita, ya. Nah, jika anak-anak Bapak misalnya tidak suka melakukan ping untuk uji koneksinya atau uji keberhasilan daripada hasil konfigurasi ini, bisa juga menggunakan paket saja. Yang ini ya, add simple PDU, diklik. Kita klik source-nya, misalnya FA04, kita buat destination-nya di FA03 ya. Nah, seperti ini hasilnya ya,
Seperti ini hasilnya. Ini hasilnya di bawah. Begitu juga dengan misalnya kita mau coba lagi, source-nya adalah di FA07 yang ini. Kemudian kita klik FA06 destination-nya. Klik yang ini, maka dia akan sukses. Nah, ini akan berbeda hasilnya apabila kita melakukan atau ngeping ke tidak sesama VLAN. Misal kita ping ke PC 6 FA07 VLAN guru, kemudian kita coba dia melakukan destination ke PC 4 VLAN siswa, maka hasilnya adalah violet, ya, violet seperti ini. Oke. Nah, untuk tugas anak-anak Bapak semua kelas 11 TKJ, ya, silahkan untuk melakukan konfigurasi ulang VLAN, ya, sesuai dengan topologi yang Bapak berikan pada penjelasan video ini. Mudah-mudahan bisa sukses dan dapat dipraktekkan dengan baik dan benar. Demikian dari Bapak. Selamat mencoba, tetap jaga kesehatan dan selalu terapkan protokol kesehatan dari pemerintah. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.